Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kesempatan hari ini kita awali pelajaran agama Islam dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk sesi ini Pak Guru ingin menyampaikan laporan yang kalian buat nanti untuk bulan Desember. Nah, jadi silahkan kalian semuanya menyiapkan filenya yang sudah dikirim oleh Pak Guru, ya, file laporan Desember 2020. Silahkan disiapkan filenya dulu. Nanti kita bersama-sama dengan Pak Guru. Jadi bareng-bareng untuk mencoba mengerjakan tugas itu yang nanti dikumpulkan pada bulan Desember, di mana pada saat ini kita sudah masuk ke tengah semester ya. Berarti bab 1 sampai 4 itu sudah kita kerjakan. Nah, sudah belum? Kalau sudah, kita mulai ya. Dibuka pada halaman identitas. Halaman identitas. Kalian lihat itu. Judulnya laporan kegiatan pendidikan agama Islam dan budi pekerti semester 1 tahun 2020. Kalau tahun pelajarannya ya 2020-2021. Nah, coba sambil dengan Pak Guru sampaikan ini, kalian isi nama kalian masing-masing ya, ditulis. Kemudian di bawahnya nama apa? Nomor induk siswa nasional NISN. Itu kalian salin dari kartu pelajar. Sudah punya kartu pelajar belum? Itu dari kartu pelajar itu kamu salin. Kalau misalnya terpaksanya belum ada, ya nanti dilihat di boleh NISN, boleh NISN, itu ada nomornya ya. Kemudian di bawahnya kelas. Kalian tulis, kalau kalian kelas 8A ya tulis 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G, 8H, 8I. Jadi silakan ditulis ya. Kemudian di bawahnya lagi nomor presensi itu nomor absen ya. Nah, nomor presensi. Baik, untuk lembar identitas sudah cukup ya. Nah, kita sekarang lanjutkan pada halaman berikutnya, yaitu kata pengantar. Anak-anak, pada kata pengantar ini contoh dari Pak Guru ya. Nanti di bawah itu sudah ditulis Yogyakarta Desember ya, itu nanti bisa tanggalnya, silahkan masing-masing kalian mau tanggal awal Desember maupun di akhir Desember tanggal 30 atau 31. Yang penting jangan hari Sabtu atau hari Ahad ya, karena hari Sabtu kita libur, hari Ahad juga libur. Ambil hari yang selain Sabtu dan Ahad, bisa hari Senin, bisa hari Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Jumat. Kemudian nama, kamu tulis nama lengkap ya, nama lengkap. Dan di bawahnya NISN, nomor induk siswa yang tadi. Baik, untuk kata pengantar sementara cukup ya. Nah, nanti bisa dilihat ulang. Yang jelas itu tulisannya adalah nama kalian dan nomor induk ya. Dan tanggalnya silakan diisi. Kita lanjut pada berikutnya, daftar isi. Nah, anak-anak, ini laporan kalian itu dibagi menjadi 4 bagian ya. 4 bagian itu ada di daftar isi. Nah, pada bagian 1 atau bagian pertama itu kalian menyalin dari buku ini, buku pelajaran atau buku pendidikan agama Islam ini. Menyalin sesuai babnya. Misalnya bab 1 kamu cari di sini bab 1.
bab 2, bab 3, bab 4 ya, ini yang tengah semester. Nanti berikutnya kalau sudah kita selesai PTS atau penilaian tengah semester, dilanjut bab 5, bab 6 dan bab 7 saja sampai bab 7 karena semester 1 semester ganjil. Kalian tulis dari buku ini. Kemudian nulisnya tuh di bagian 1. Ya, di data isi Pak Guru sudah siapkan tuh ya. Bagian 1. Lah ini coba lihat ini. Bagian 1. Dari buku paket bab 1 sampai 7. Kemudian pada bagian 1 Pak Guru sudah menuliskan di sini ya. Nah, ini yang pertama ini ada kompetensi inti. Kompetensi inti itu ada 4, KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4. Kompetensi 1 atau KI 1 itu spiritual. Nah, spiritual itu yang dari mental kita, rohani kita. Nah, itu spiritual ya. Spirit. Semangat kita ya. Kemudian yang KI 2 itu kompetensi sosial. Kalau kompetensi spiritual itu kaitannya bisa dengan ritual vertikal kepada Allah. Jadi itu spiritual itu bisa ke sana yang hubungan hablum minallah ya. Nah, sekarang KI 2 itu kompetensi inti sosial, kegiatan sosial kemasyarakatan. Kemudian KI 3 itu pengetahuan. Ini yang kalian tulis bab 1 sampai 7 itu yang sifatnya pengetahuan. Kemudian yang KI 4 ini keterampilan. Nah, keterampilan. Betul begitu ya. Nah, baik anak-anak sekalian, pada halaman ini ditayangkan oleh Pak Guru untuk yang lembar pertama ini KI 1 ini untuk tengah semester ada KD-nya. Jadi ada KI, KD. Kompetensi inti, kompetensi dasar. Nah, KD di halaman ini sampai 4, yaitu KD bab 1, KD bab 2, KD bab 3, KD bab 4. Ini ya, ini satu halaman. Jadi itu untuk diketahui aja. Yang jelas ada tulisan di buku laporan kalian itu ini yang sudah dituliskan oleh Pak Guru, tinggal kalian jaga, jadi tidak dihapus tapi tetap dipakai ya. KI 1, KI 2, KI 3, KI 4. Kemudian KD bab 1, KD bab 2, KD bab 3 dan KD bab 4. Nanti silakan itu dibaca karena kan sudah filenya sudah tadi ya, dibuka filenya. Kemudian berikutnya ayo kita buka file kalian di filenya Microsoft Word ya. Jadi bisa diisi langsung juga boleh. Nah, ini bab 1 ini kalau misalnya kalian sudah mengerjakan ya tinggal di kopas masukkan sini aja di bab ini. Kemudian kalian menulis bab ini diambil dari buku paket bab 1 ya. Itu sumbernya boleh ngambil dari selain buku paket, artinya dari buku-buku yang lain boleh, ambil internet dari Mbah Google juga boleh, ambil di Wikipedia juga boleh, tapi yang jelas ditulis sumbernya ya. Sumbernya dari mana? Saya nyalin kalimat ini dari Wikipedia, kamu tulis Wikipedia, ensiklopedia bebas misalnya. Ini bab 1 ya, bab 1. Kalian tinggal ngisi itu bisa di enter ya. Untuk jawab itu di enter. Atau mau dibuat sendiri juga boleh. Yang penting pada bab ini kalian bebas menyalin untuk menjelaskan tentang bab 1, yaitu iman pada kitab Allah itu sebenarnya, jadi meyakini kitab-kitab Allah dan cinta Al-Quran. Silahkan ditulis, mau cerita mau kisah juga boleh. Ini menjelaskan. Baik, kemudian berikutnya ini masih bagian 1 ya, bab 2. Kan kemarin sudah ditulis ini. Kalian semua kan dari setiap kali pertemuan kan sudah mengerjakan ini. Nah, jadi tinggal disempurnakan. Itu tulisan kalian dipindahkan ke sini, kemudian disempurnakan ya. Diperbaiki supaya nanti kalau bulan Desember udah bagus. Bab 2, kemudian bab 3 ya, dan bab 4. Nah, ini kalau sudah selesai bab 4
nanti akan di kalian tulis itu apa namanya, penilaian tengah semester. Jadi tengah semester 1 ini ada 4 bab, 1, 2, 3, 4, kemudian ulangan atau penilaian tengah semester. Setelah itu selesai, nanti kalian bisa tulis di kolom ini yang kosong ini, yang ada tulisan 1 nilai apa, pengetahuan, kemudian keterampilan, dan apa tadi namanya, keterampilan, pengetahuan, dan spiritual pengetahuan. Yang afeksi, sikap perilaku. Nah itu komentar kamu tulis, jadi dikomentari tentang hal-hal yang terkait dengan bab 1 sampai bab 4. Ketika kalian mengerjakan ada kesulitan, ada kendala, ada masalah, kamu boleh sampaikan di situ. Kemudian kita yang ambillah yang positif lah. Misalnya kemarin ketika ada tugas di bab 1 atau bab 2 atau bab 3 dan bab 4 ada masalah, enggak apa-apa, tak kamu tulis di situ ya. Masalah kendala jaringan. Iya Pak, ketika pelajaran bab 3 saya mengerjakan kuis lewat kuisis atau Kahoot, ternyata lampu padam, listrik mati. Nah, jadi nggak bisa. Kemudian pulsa habis, nggak ada kuota. Atau ketika sudah menyiapkan jaringannya ini kok ternyata sulit ya, putus-putus ya, itu nggak masalah, kamu tulis di sini aja di komentar setelah penilaian tengah semester ya. Nah itu ada kendala, ada masalah, kamu sampaikan, ditulis di situ. Kemudian usulan atau sebaiknya bagaimana, boleh kamu tuliskan sana ya, semacam saran atau usulan atau bagaimana Pak, sebaiknya kalau seperti ini, saya usulkan. Baik, ini bab 1 sampai bab 4 ya. Kemudian nanti dilanjut pada berikutnya. Nah, berikutnya dimulai dari KI 1, 2, 3, 4. Kompetensi inti 1, kompetensi inti 2, kompetensi inti 3, dan kompetensi inti 4. Nah, kemudian KD, kompetensi dasarnya dari bab 4, tadi 4 sudah ya di semester 1. Jadi di tengah semester ya, tengah semester 1 ini berikutnya adalah bab 5, bab 6, dan bab 7. Itu sama, ini masih bagian 1. Selesai sampai bab 7 ya. Itu juga sama tuh, nanti di penilaian akhir semester pas ya. Penilaian akhir semester nanti kamu tulis juga komentar-komentar seperti ketika tengah semester kemarin. Silakan tulis yang bagus, yang baik, ke depan bisa lebih bermanfaat untuk kalian. Baik, untuk bagian 1 anak-anak selesai ya. Jadi bagian 1 diulangi Pak Guru, itu menjelaskan dari buku ini bab 1 sampai bab 7. Kalau nanti ada pertanyaan, kalian boleh lewat grup di Telegram ya. Silakan nulis di Telegram, grup Telegram itu, supaya nanti sharing dengan teman-teman yang lain dan juga dengan Pak Guru. Baiklah, lanjut bagian 2 ya. Bagian 2 itu kegiatan ibadah. Ini tadi Pak Centang ya. Nah, ibadah itu coba kita lihat di bagian 2, sudah belum? Enggak ya? Nah, coba nomor 1 yang atas. Itu sholat fardu 5 waktu. Nah, di sini kamu ngisinya cuma dicentang aja, centang ya, centang. Itu mengenai apa, kegiatan sholatnya itu lengkap itu artinya 1 hari 5 waktu. Pak, saya ini sudah biasa Pak, kalau sholat sehari ya 5 waktu ya, subuh, bahkan subuh itu jamaah di masjid atau subuh di rumah, tapi mengerjakan centang lengkap ya. Kemudian zuhur, kemudian asar, maghrib, dan isya. Nah itu. Kalau misalnya ada kurang ya nggak apa-apa, sudah aja Pak, ini 5 waktu ini yang paling sulit bagi saya tuh kalau sholat isya Pak. Sering-sering kita habis maghrib tidur, bangun udah subuh, jadi kelewatan sholat isya. Nggak apa-apa, isya centang kurang misalnya. Oh, sholat subuhnya yang sulit
Tapi kalau subuh itu walaupun bangun kesiangan ya nggak apa-apa, sholat subuh tetap kita sholat subuh 2 rakaat. Jadi misalnya itu yang tengah ya, jadi kurang lengkap. Yang kurang lengkap yang mana? Yang sulit asar Pak. Asar itu sering kalau tidur sampai hampir maghrib, nah asarnya kelewatan, nggak mengerjakan. Jadi kurang lengkap, ditulis saja centang berapa. Kemudian yang paling kanan itu adalah yang paling sulit atau berat. Saya itu kalau satu hari 5 waktu itu paling berat mengerjakan sholat subuh Pak. Karena kalau bangun sulit, bab semalaman sampai larut misalnya. Atau yang sulit, apa yang sulit kerjakan selain subuh? Mungkin kalau asar atau isya ya biasanya. Nah itu ditulis dicentang ya, centang aja. Baik, ini mengenai sholat fardu 5 waktu. Kemudian untuk yang kedua itu mengenai Al-Quran ya, tadarus. Jadi setiap kali Pak Guru meminta kalian 15 menit untuk tadarus ya. Nah dilaporkan di sini tidak harus semuanya, cukup yang terakhir aja. Yang terakhir bisa 5 nomor, atau kalau mau 10 nomor yang terakhir juga boleh, tapi tidak harus seluruhnya dari awal, tapi yang akhir ini sudah sampai di mana. Jadi tulis juz berapa sampai paling akhir hari ini ketika membuat laporan bulan Desember. Di bulan Desember itu sudah sampai juz berapa, tulis angkanya, juz 5 atau juz 6 misalnya. Kemudian suratnya, nomor surat, misalnya surat Al-Maidah itu nomornya 5, nomor 5 terus suratnya Al-Maidah, atau nomor yang lain. Kalau sudah sampai banyak 17 misalnya, ya terus nomor 17, suratnya apa? Al-Isra, kemudian ayat berapa itu ya. Nah ini untuk yang kedua yang tadarus Al-Quran. Nah kemudian yang ketiga itu hafalan Al-Quran. Nah silakan tulis itu hafal, ada berapa surat yang sudah dihafal. Kalau melebihi sudah sampai 10 atau 1 juz ya boleh, juz 1 sampai 10. Saya hafal 10 juz Pak, boleh ditulis, nanti dikasih keterangan ya, 10 juz, 1 juz, atau mungkin juz 30, juz amma, juz 30 itu udah hafal semuanya, tidak boleh. Baik, itu mengenai hafalan Al-Quran. Berikutnya anak-anak ya, itu ada hafalan hadis. Nah Pak Guru sudah mengirimkan ini ya, ini buku aslinya itu judulnya Al-Adabun Nabawiyah fil A'malil Yaumiyah. Al-Adabun Nabawiyah fil A'malil Yaumiyah, adab Nabi atau pendidikan Nabi, kebiasaan Nabi dalam kehidupan harian. Itu ada 100 hadis, maka disebut dengan hadis mi'ah. Hadis mi'ah itu 100 hadis ini ya. Nah ini diterjemahkan oleh dari Kota Gede. Dulu yang nulis Al-Adabun Nabawiyah fil A'malil Yaumiyah itu Kiai Haji Ahmad Badawi Al-Mataromi. Kiai Haji Ahmad Badawi Al-Mataromi menyusun buku ini, hadis ini yang 100 hadis tadi. Kemudian oleh Kota Gede AMM, Angkatan Muda Masjid dan Musola, tempatnya Pak Haji As'ad Humam, itu kemudian diperbaiki atau disalin dengan judul Etika Kehidupan Rasulullah. Silakan ambil yang pendek-pendek aja, yang pendek-pendek. Kemudian di situ ada temanya, misalnya kalau kalian buka ini nanti filenya sudah dikirimkan Pak Guru ya, tinggal dibuka. Kalau udah bisa membuka, bareng Pak Guru membuka. Umpamanya di halaman pertama juga boleh. Ini ya, di sini ini ada tulisan ini. Temanya apa? Temanya tentang akhlak. Kamu tulis di sini misalnya hadisnya nih, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Pendek ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Nah, kamu tulis di apa? Halaman lembar ini temanya apa? Tentang akhlak. Kemudian di situ ada tulisannya siapa perawinya. Nah, di sini ada rawahu. Nah, rawahu perawi. Rawahu Ahmad an Abi Hurairah. Perawi yang meriwayatkan hadis ini ya. Nah,
Jadi ini hadis ini riwayatnya Imam Ahmad dari Abu Hurairah sahabat Rasulullah. Nah ini itu ya tema. Jadi nomor, kemudian temanya tentang akhlak. Kalau kebersihan ya boleh, misalnya at-tahur syatrul iman atau an-nadzafatu minal iman. Nah siapa perawinya kamu tulis itu di sini perawinya. Misalnya tadi Imam Ahmad atau Imam, di sini ada banyak nih, As-Sam'ani yang adabani Robbi fa ahsana ta'dibi, hadisnya pendek. Kemudian ini perawinya As-Sam'ani dari Ibnu Mas'ud. Jadi satu dari buku ini ya. Dan kalian boleh ambil hadis di buku paket. Nah buku paket ini misalnya tentang khomer, tentang makanan minuman yang haram ya, di sini kan ada tuh, boleh itu dihafalkan ya. Misalnya kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Nah nanti buka halaman berapa nih. Baik, itu soal hadis ya. Hadis itu juga silakan diisi. Cukup ya untuk hadis ini. Berikutnya di bawah itu doa harian. Di bawahnya hadis nomor berapa nih? 45 nomornya. Itu doa harian. Doa ini juga sudah dikirimkan Pak Heru filenya. Kalian tinggal buka ini. Ini yang nyetak ini dari Universitas Muhammadiyah. Pak Heru dulu pernah membuat ini, kemudian digandakan dan dibagikan pada tamu-tamu pelajar atau siswa-siswa yang berkunjung ke UMY itu ini ya. Nah ini. Jadi buku ini, hadis ini contoh untuk doa harian. Kalian bisa buka doa bangun tidur, doa akan makan, doa menuju ke masjid dan sebagainya ya. Diisi di sini. Baik, itu bagian 2 anak-anak sekalian. Silakan diisi sambil Pak Guru menyampaikan pelan-pelan ya. Kita lanjut ke bagian 3. Nah, anak-anak untuk bagian 3 ini kebiasaan. Jadi di rumah ya. Bagian 3 sudah semuanya. Yuk kita mulai. Yang pertama itu adalah membantu apa nih? Membantu orang tua di rumah. Misalnya kalian bangun tidur, membaca doa bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian merapikan tempat tidur, melipat selimut, merapikan. Nah ini termasuk membantu orang tua di rumah itu seperti itu. Untuk diri sendiri, kebersihan di tempat tidur, jadi rapi, selimutnya dilipat kemudian dirapikan. Kemudian di tempat makan juga gitu, mencuci alat-alat yang barusan dipakai untuk makan, ada gelas, ada piring. Nah ini membantu orang tua di rumah itu salah satunya terkait dengan tidur, dengan makan. Kemudian tempat belajar begitu juga. Ketika selesai belajar, apakah kalian bisa merapikan tempat belajar? Nah ini contoh-contoh yang mudah untuk membantu orang tua di rumah ya. Nah kemudian anak ini mungkin apa tadi ya, yang bagian berapa? Tiga ini tadi ya, bagian 3. Sudah ya, untuk membantu orang tua di rumah. Nah kemudian yang kedua, kegiatan sosial itu andaikan tidak ya ditulis saja, karena COVID-19 itu virus corona tahun 2019. Nah ini kerja bakti, kamu kasih keterangan komentar kerja bakti, diadakan di rumah, bersih-bersih ruang tamu, ruang tidur, ruang belajar, ruang makan. Nah kerja bakti di rumah. Kemudian bakti sosial ya sementara ditulis saja karena kondisinya memang kita belum memungkinkan untuk 2 kegiatan ini. Dan yang ketiga, kegiatan di tempat ibadah. Kalau sudah boleh di masjid ya jamaah, tapi sekarang masih banyak masjid-masjid itu yang hanya khusus dipakai orang-orang setempat. Walaupun sebetulnya Nabi itu nggak pernah memerintahkan, tapi karena kondisinya seperti ini, ada yang berani tetap protokol Islam untuk di masjid
protokol kesehatan dalam kehidupan di sosial kemasyarakatan. Tapi kalau di masjid ya ikuti protokol Islam, yaitu sesuai dengan tuntunan contoh dari Nabi. Nah ini kegiatan di masjid ya, sholat fardu. Kalau ada pengajian belum ya kasih keterangan aja, karena ada pandemi COVID-19 maka kegiatan ini belum dapat dilaksanakan. Oke. Kemudian kita lanjut yang terakhir, bagian 4 ya. Bagian 4 apa? Evaluasi dan rencana tindak lanjut. Ini silakan ya. Kalau Pak Guru sampaikan catur pusat pendidikan itu pendidikan di sekolah ya, di rumah, sekolah, masyarakat, dan tempat ibadah. Nanti silakan diurai aja. Yang di sekolah, yang di rumah itu apa tadi sudah ada, membantu orang tua dan sebagainya tadi ya. Kebersihan diri, kebersihan bersih pakaian, bersih tempat untuk makan, bersih tempat untuk belajar dan sebagainya. Nanti itu yang di rumah. Kemudian yang di sekolah juga sesuai dengan jadwal sekolah. Kemudian dengan daring misalnya, karena kita belum bisa luring ya. Daring itu yang dalam jaringan. Kemudian yang kalau luring kita tatap muka langsung. Kemudian yang berikutnya yang di masyarakat juga kasih saya keterangan komentar terkait dengan situasi kondisi saat ini. Jadi belum bisa dilaksanakan, nggak apa-apa. Itu evaluasi. Kemudian yang kedua di sana dituliskan apa ini? Untuk kegiatannya ditulis ya, yang dilaksanakan. Jadi itu silakan diisi aja. Baik, itu termasuk evaluasi apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum. Kalau yang belum alasannya apa, nanti kapan kita mau mengerjakan yang belum itu ditulis pada kolom ini. Termasuk prestasi, kalian punya prestasi di tingkat misalnya ikut kegiatan umum boleh bebas, misalnya ikut lomba tari juara nasional, ikut lomba apa olimpiade juga boleh, atau lomba apa kegiatan yang berprestasi dituliskan di sini ya. Saya pernah ikut ini lomba ini, kemudian juara tingkat internasional misalnya, tempatnya di mana, boleh ditulis di kolom ini. Nah demikian untuk sementara dari Pak Guru. Anak-anak sekalian sudah bisa difahami ya. Kalau nanti masih ada yang belum jelas, kembali tadi Pak Guru sampaikan, kita diskusi lewat Telegram, dialognya lewat Telegram ya. Kalau bisa itu grup. Kalau chat pribadi itu ke Pak Guru mesti terus ketumpuk-tumpuk, karena terlalu banyak setiap hari itu yang masuk ke dalam HP-nya Pak Heru itu dari grup, kemudian ada juga pribadi, sehingga mungkin kalau kalian menulis chat itu mungkin sudah di bawah, jadi mungkin belum sempat terbaca. Ketika dibaca waktunya sudah agak terlambat, jadi dimaklumi ya kalau Pak Guru memberikan jawabannya itu lambat karena memang membacanya karena saking banyaknya. Baik, dari Pak Guru cukup sekian dulu. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selamat mengerjakan anak-anak sekalian. Nanti kalau sudah selesai di bulan Desember ya, kita buat covernya tuh yang bagus, sampul depan tuh yang bagus, judulnya bebas, gambarnya juga bebas, bisa full color juga boleh, terserah kalian, tapi buatlah yang terbaik untuk kalian sendiri di pelajaran satu semester ini. Untuk kenang-kenangan, yaitu kita daring lewat jaringan ini karena ada namanya pandemi COVID-19. Baik, dari Pak Guru cukup sekian. Tadi sudah kita baca hamdalah, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertugas anak-anak sekalian, semoga sukses semuanya.